Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat RC Noob Indonesia, ini adalah video perakitan Capo Nissan Skyline R34. Banyak banget yang minta bagaimana proses rakitnya, dan alhamdulillah udah selesai teman-teman. 3 hari RCNI butuh waktu buat ngerakitnya, dan teman-teman bisa lihat apa saja hal yang menarik dari proses perakitannya. Selain itu, RCNI juga bakal kasih lihat review dari RC Rally King motor skala 1:7 yang scale serta keren banget. Oke, langsung saja. Ini dia video perakitan Capo Nissan Skyline R34 di hari pertama. Check it out, bismillah. Hari ini sama Om Iki kita bakal mulai ngerakit Capo Nissan Skyline R34-nya sahabat RC Noob Indonesia. Bagaimana jadinya nanti, mudah-mudahan bisa lekas selesai Om Iki ya. Langsung aja kita mulai, bismillah. Ini dia kita pakai combo seran dari Hobbywing 120 ampere 2800 kV untuk motornya. Nah, seran aks R2. Oke. Kalau yang ini servo mini Om ya. Jadi memang RC Nissan Skyline R34 dari Capo ini datang tanpa elektrikal sama sekali, termasuk juga set LED-nya kawan-kawan. Baru aja dipesan, mungkin baru 2 minggu lagi bisa datang. Tapi nggak apa-apa, Om Iki bilang tadi kita pasang aja. Nanti LED-nya dipasang lanjutan setelah mobilnya kerakit sempurna. Ini servo mininya dari JX aja kawan-kawan. Sini aja dek kopinya dek. Enggak. Yes, kasih dek ya. Dan kalau teman-teman belum lihat video unboxingnya, RCNI ada cantumin linknya di sudut kanan atas kawan-kawan. Mobil ini nggak dapat manual yang bentuknya lembaran atau kertas atau buku gitu, tapi kita diserahkan ini nih, yang udah berbentuk flash disk. Jadi akan ada video tutorialnya, sehingga harusnya bisa lebih mudah ya Om. Ada contoh gambarnya langsung. Dan ini dia, ini part plastiknya, yang ini part-part metalnya semua. Part plastiknya ini buat dashboard, buat bagian dalam interior mobil. Tapi kalau yang lain untuk sasis, kemudian untuk suspensi, juga untuk drive remnya itu semuanya magnesium alloy ya Om ya. Dalam flash disknya 3 folder. Yang pertama service and terms, yang kedua itu ada foto untuk pengisian tadi sepertinya shock breaker, dan yang ketiga ini foldernya isinya adalah video. Ya bisa, alhamdulillah. Yuk kita coba mulai rakit mobil si Capo Nissan Skyline R34 satu-satunya di Indonesia ini kawan-kawan. Bismillah. Instalasi pertama dimulai dari pemasangan magnetnya kawan-kawan. Itu ada 2. Kita tambahin double tip aja Om atau gimana untuk magnetnya ini? Ini ada padat. Ya. Kemarin lepas pas kita keluarin dari kotaknya aja Om ya. Terus itu bautnya yang M25C. Nah, baut belum kita susun. Kita susun baut seperti biasa. Kalau teman-teman pernah lihat Om Iki ngebangun kit Golf TW715, itu kitnya, kit legenda. Sepertinya kita tetap harus memulai dengan menyusun terlebih dahulu baut-baut. Baut-baut di situ semua Om. C. Ya. C. Oh gitu. L ya. Di situ nggak ada kode L-nya? Nggak ada. Oh ada. Ada kodenya. Jadi artinya kita nggak perlu lihat lagi yang angka di belakang ini Om. Size-nya ini dengan huruf L, H, C, T-nya ini aja udah cukup nih Om. Udah lebih mudah lah harusnya dibandingkan Pop yang lalu. Oke. Dan sepertinya semua kebutuhannya dia letakkan di satu-satu tempat yang dekat Om ya. Jadi nggak susah mencarinya. Bisa Om? Oke. Sebiji aja Om. Ini satu lagi kiri kanan. Oh beda. Bukan dia. Nah ini. Yang ada berat bautnya. Bener.
trainer. Gampang om? Bisa kan? Bisa. Steering hub. Sini. Gearbox. Oh, gearbox. Kalau nggak ngeliat aktual size-nya mirip sama steering hub ya om ya? Ya, jadi artinya pertama sekali dimulai dengan menyusun gearboxnya kita kawan-kawan. Satu tempat kemarin saya lihat dekat situ semua. Ini super gear. Yes. Yang kuning tadi om? Atau? Oh, ini. Ini om? Biar nggak lepas-lepas nih. Ya, masuk yang 15x10 kawan-kawan, ball bearingnya, baru covernya, cover gearbox. Bukan. Ini bukan. Bukan. Kalau diputar-putar om kelihatan seperti apa dia? Itu, hitam ya. Ini tuh. Sayang aja sih sebenarnya saat warna di video nggak sama dengan warna aslinya. Kalau sama bener ya Mudah kan? sangat membantu, mudahin kata Miki. Tapi ya nggak apa-apa lah, bentuknya bisa kok kita jadiin patokan juga. Masuk baut yang O. Kita pasangin servo dari apa nih om sekarang, high tech. Tapi produksinya nggak ya? Gear. Dia kasih horn juga atau horn dari kita sendiri? Ini yang kita pasang tadi nih horn. Oke. Masuk apa enggak? Berapa T? Apa dia kasih adapternya? Kalau ini di manual servo itu langsung. Pastinya buat masang servo teman-teman mesti senterin dulu. Masuk? Jadi ini masuk tadi. Ini harus ditolak sih. Ini masih bisa ditolak. Kan dia soalnya itu tuh bisa maju mundur om. Masuk. Agak tricky ya. Perlu dikunci servonya kawan-kawan. Ini terbalik caranya, harusnya ini dulu. Kalau ikut manualnya. Tapi payah masuk ini. Jadi om Iki masangin dulu gears yang di servo ke gearbox, baru setelah itu pasang 3 baut penguncinya, 4 baut penguncinya. Karena memang butuh seperti ditarik dia untuk bisa masukin kepala gearsnya ke gearbox. Gearboxnya inilah yang berfungsi sebagai hornnya teman-teman. Terus itu om, part yang kayak bolong 2 ini, yang pasti ini kita baut kutunya tambahin loctite kawan-kawan. Karena dia buat ngunci gearbox, buat ngunci asnya ini. Nah itu tuh, ada 2 baut kutunya om. Iya. Satu lagi nggak bulat seperti asnya, dan itu yang akan dikunci dengan nanti si baut kutunya lagi. Kecil-kecil baut kutunya. Namanya aja udah kutu. Kalau besar ya buat gajah om ya. Kita jeda bentar ya om Iki, saya pilih ya. Kita salut dulu om ya. Nah teman-teman, kita salut dulu sebentar. Ya, dan supaya teman-teman gak bosen nungguin RCNI sama Om Iki ngerakit satu-satu, sekarang RCNI akan mereview RC Rally skala 1/7 dari King Motor teman-teman. Mobilnya datang barengan sama model GT FX Racing. Reviewnya ada di sudut kanan atas kawan-kawan, dan dalam paket pembeliannya ada manual yang diberikan sama kita, fullset dan juga spur tambahan. Mobilnya polos, belum dipasangin liverynya, tapi decal stikernya udah ada, tinggal kita tiru ini, ditempelin satu-satu, dan alhamdulillah hasilnya cakep banget. Karena memang mobil ini dia berlisensi, sehingga merek-merek atau brand-brand yang dia gunakan itu nggak ada yang sekedar nyerempet namanya, tapi benar-benar menggunakan nama atau brand aslinya. Termasuk nama dari pembalapnya, Sebastian Ogier, tertempel di kacanya. Masya Allah, ganteng teman-teman. Dan kita lanjutin ngerakit caponya dulu teman-teman. Servo yang udah kepasang gearbox tadi terus di install, dipasang ke sasisnya.
masuk dari atas keluar ke bawah asnya itu kawan-kawan. Kalau RCNI sih kayaknya nggak semuanya kita pasangin locked teman-teman, takut ada yang miss, bukanya lagi kan nanti PR lagi. Baut keduanya itu dia pakai baut L, beda kepalanya aja om ya. Sudah kepasang servo dan gearbox servonya yang terhubung ke as besi tadi itu dari atas kayak gitu kawan-kawan. Kelihatan ya. Sip. Baru mounting untuk Suspensi. shock breakernya, untuk suspensinya ada 2. Oke, teman. Yang hitam itu, satu lagi yang depan sana. Bisa om? Oke. Buat ngunci dudukan untuk shocknya ini nanti. Ini nggak ada kiri atau kanan aja. Terus bushingnya. Oke, ini satu udah kepasang teman-teman. RCNI akan kasih lihat gimana Om Iki menginstalasi posisi kaki untuk shock breaker yang sebelah kanan. Arm bawah ya Om ya? Atas. Arm atas ini ya, arm atas. Kunci sama baut panjang. Kayaknya nggak perlulah ditambahkan locked lagi di umurnya. Dan baru setelah itu sambungan yang di bawah dikunci dengan 2 baut. Agak ketat om ya. Baru setelah ini nyambungnya ke shock om ya. Shock breakernya ada 4, 2 yang di depan itu lebih pendek daripada yang di belakang. Dan yang pasti ada apa tadi ini om di bagian depannya om? Ini ada depan belakang sih ada adjuster. Adjuster untuk adjuster. Ya. Jadi kalau ini kita putar, Bisa diatur keras lembut shock breaker. pengaturan shock breakernya itu kayak mobil shock breaker mobil sport asli beneran om ya. Untuk sementara kesannya Om Iki nggak serumit 12 yang lalu karena mungkin kode-kodenya sudah lebih jelas dan penempatan part-partnya tuh, pemasangan baut shock breakernya. Bagian bawah. Kalau sekarang Om Iki lebih pusing kehilangan obeng daripada kehilangan sendok ini. Ini mobil asli partnya. Ringkasnya memang dia tiru apa yang ada di mobil aslinya ya Om. Makan dulu lah kita Om. Setelah ini kita akan lanjut pemasangan gearbox, tapi Om Iki sama saya makan dulu teman-teman ya. Insya Allah. Kita masuk lagi ke RC Rally skala 1:7 dari King Motor dengan livery Citroen dan Red Bull. Ya teman-teman, selain ganteng, ternyata kalau kita perhatiin mobil ini build quality-nya juga bagus. Termasuk tutup receivernya ini nih dari metal. Mobilnya nggak dikasih receiver teman-teman, kita mesti siapkan sendiri. Dan yang pasti dia punya sambungan kabel-kabel untuk lampu yang melekat di bodinya baik depan belakang. Untuk itu RCNI pakaikan Dumbo RC yang 6 channel. Itu akan ada kabel Y baik untuk ESC dan servo kawan-kawan yang kita bisa sambungkan nanti ke bagian bawah. Tinggal nanti teman-teman memastikan kalau nggak sempurna artinya kebalik, karena RCNI sendiri nggak tahu ini yang mana untuk receiver yang akan kita pasang dan yang mana dia langsung terhubung ke ESC dan servo. Jangan lupa juga pasangin satu kabel servo mini yang fungsinya nanti untuk narik tuas di gearboxnya. Karena mobil ini punya 2 percepatan, ada 4 WD dan 2 WD. ESC-nya dia pakai konektor Denti dan space baterainya ini sedikit terbatas kawan-kawan, dilapis dengan karet, jadi memang baterainya cukup terlindungi dari gesekan. Kemudian ini RCNI pakai 3 sel kawan-kawan. ESC-nya sendiri nanti itu bisa support hingga 4 sel. Kita ikat dengan strap dan ternyata RCNI salah tadi teman-teman. Akhirnya harus ngulang lagi, mengembalikan posisi kabel Y-nya. Dan setelah ini kalian akan bisa lihat bagaimana performa dari mobil ini. Kemudian untuk servo mininya, kita punya satu turnbuckle yang kita bisa atur panjang pendeknya. Saran RCNI atur dengan posisi yang benar-benar pas, karena akan jadi beban bagi servonya kalau kita membuatnya terlalu panjang atau terlalu pendek. Dia bisa 2 WD, dia bisa 4 WD, dan ini RCNI pendekin dikit karena tadi kepanjangan. Ya tinggal dikelopkan aja sih teman-teman, plug and play.
selesai. Nah, lampu depannya teman-teman keren kan? Itu lampu bagian atas lampu sen itu dari putih bisa jadi kuning pada saat dia belok, dan lampu belakangnya, lampu remnya nyala merah dengan lampu mundur warna putih yang mantep. Kita kembali ke perakitan capo. Ya udah kenyang, udah makan alhamdulillah teman-teman. Sekarang kita pasangin ini pinionnya berapa tadi Om? Disebutin nggak? Pinion nggak disebutin. Ya setelah segitulah kayaknya kira-kira Om. Tapi yang pasti dia gearsnya itu Chronicle teman-teman. Mereng. Yang mereng, meredam bunyi kata Om Niki. Kita udah pasang mounting motornya teman-teman, cuman memang kita belum tahu ini betul atau enggak kabel ABC sama sensornya itu sementara kita buat bersebelahan sama posisi mountingnya ini. Yang pakai triki sementara baru servo tadi aja masalahnya Om ya. Yang lain masih standar sesuai manual yang ada di video kawan-kawan. Ini kita lagi bangun gearboxnya teman-teman. Oke, besi as hitam ada 2 bolong Om. Mau dipasang di siklipnya, udah pasang di as besinya. Pasang simnya. Habis itu pin 2 kali 10 mm. Oke. Oh duduk. Pada dikunci. Ya benar. Oke. Sudah kepasang. Masuk pin lagi. Plastik kumpulan pinnya ini nggak ada kode. Nggak ada kode ya. Tapi ya kita ukur sendiri lah Om, kan nggak ada kok. Ada busing putih sih 2 biji. Di antara busing-busing yang oranye ini ada 2 yang putih. Bisa sepertinya nanti busing apa itu. Ada kok, ada grease-nya tuh. Om kasih grease. Ya. Kepala Om hitam itu dikit. Namanya juga ngebangun. Depan belakang dipasangin bearing, baru dimasukin lagi ke as. Grease-nya dari depan sini. Ya, nice. Dan si klip kedua di depannya. Nah ini nih, kalau udah kayak gini bentuknya artinya memang dual speed Om ya. Om Iki bilang kayak mobil asli teman-teman selektornya ini. Capit udang Om Iki bilang tadi ya. Ada lagi alatnya. Nanti Om ya. Ya untuk megang. Tapi bentuknya itu dia niru mobil aslinya sama persis kawan-kawan. Ini dia teman-teman. Udah jadi salah satu bagian dalam gearboxnya. Selektornya Om ya, buat geser-geser gearsnya tadi itu. Ada 2 pair atas bawah kawan-kawan, dikunci pakai si klip. Ya seperti mobil benerannya lah teman-teman. Baru ada satu lagi besi asnya untuk masukin ke biru ini pastinya nih. Ini kalau dia low speed, ini speednya. Cover gearboxnya sendiri juga nggak sama kiri kanan Om ya, karena dia replika. Ini nanti buat apa nih Om? Exhaust. Exhaust sebelah sini. Exhaust sebelah sana. Mulai terpegang plastiknya. Nah ini nih. Ini buat jadi apa Om istilahnya? Turbo. Exhaust nih. Exhaust. Ini piping ini silver. Kalau ini kan artinya cat yang TS Om ya. Iya. Tamiya TS ya. TS karena dia plastik keras. Pakai cat semprot biasa pun nggak apa-apa sih. Lengket. Dan ini dia teman-teman gearboxnya. Lagi dikunci Om Iki. Untuk dudukan-dudukan asnya itu kabelnya teman-teman arahkan ke sebaliknya di atasnya. Karena di cover gearbox bolongnya untuk keluaran kabel ada di posisi situ sebelah atas. Jadi udah pas lah tadi itu teman-teman. Nggak 2 kali kerja kita ngepasangnya. Ini nanti ke servo Om ya. Itu yang belum tahu. Belum tahu buat apa. Jadi sini pakai servo satu nih. Iya ini ke servo harusnya. Di situ tuasnya soalnya. Oh, ini ke pedal di bawah dashboard ya. Servonya yang di interior. Oh, yang di bawah dashboard ya. Servonya ke sini kayak. Yang biru lagi Om. Setelah itu saya pause dulu Om ya. Diputerin.
Balikkan dulu om posisinya ke depan, nah gitu. Agak sulit nanti maskingnya kayaknya nih om. Nah, dia warnanya sama silver. Servo mininya kegedean. Iya. Nggak bisa masuk yang ini om ya. Jadi servonya kepanjangan kawan-kawan. Ini 28 ya, 28 mili. Sedangkan tadi space yang tersedia itu 25 mili kata Mikis tadi, ukur dengan kaliper. Dan sementara kita skip dulu untuk servonya kawan-kawan, sambil nanti mungkin RCNI jemput ke rumah servonya. Di rumah ada servo mini juga yang sepertinya lebih kecil dari ini sedikit lah. Jadi ini gear diff-nya Om Miki ya. Ya, diff depannya. Langsung Atau gardan nyatu. depannya dinyatu sama mesin. Nyatu sama mesin. Gear diff-nya tadi udah ditutup cover, terus udah kesambung juga sama output shaft. Ini buat apa nih nanti Om? Ini mounting engine kayaknya. Oke. Itu tuasnya Om ya. tuas dulu. Makanya ini ke atas. Iya. Artinya ini nanti bagian atas mesin. Tuh pedalnya dipasangin. Itu metal juga. Bahannya dari besi dan dia nyangkut kemari. Ntar goyang-goyangnya di sini sesuai dengan kita mainin mobilnya. Coba Om, iya. Servo di sini. Dual speednya itu kan Om. Ini ada gear untuk transfer gas. Karena lebih mudah. Masuk secretnya Om. Lepas. Gear transfer gasnya. Tutup setelah dipasangin bearing yang terakhir tadi. Cover. Tutup cover. Tinggal pasang baut. Yang pasti ada lubang tadi kan Om. Itu dipasangin pin. Iya. Pas Om, pas selesai azannya kita salat dulu ya Om. Oke. Alhamdulillah. Buatkan mesin. Ya, ini dia teman-teman, kita kembali ke si King Motor RC Rally 1:7. Kalau kita deketin sama RC Racing, kelihatan banget ya teman-teman ya, skalanya itu jauh dibandingkan skala 1:10. Kita jalankan untuk pertama kalinya. Cakep. Oke, udah nyala, kita coba maksimum speednya teman-teman. Dan RCNI akan lihat seberapa cepat mobil ini berlari. Untuk itu kita pakaikan GPS dari Sky RC. Asik. Ini pakai 4S kawan-kawan. Dan maksimum speednya dapat 39 km per jam. Lumayan lah. Dan potensinya bisa dikencengin ada, karena kita bisa tukar spurnya atau pinionnya dengan yang lebih besar atau lebih kecil. Berikutnya kita lihat handlingnya kawan-kawan. Mobil ini seperti yang saya bilang tadi, ada 2 WD dan 4 WD untuk gearboxnya. Untuk dimainkan di track enak teman-teman, kita bisa belok-belok itu ngikutin keinginan kita langsung tanpa ada jeda sama sekali. Karena memang juga tadi saya dipasangin Dumbo kan lumayan ya teman-teman responnya. Tapi yang jadi poin bagi Sandy adalah kemampuan dia untuk U-turn atau untuk berbalik itu dengan hanya lepasin gas tuh seperti itu. Sudut beloknya kecil layaknya buki teman-teman, dan kita nggak perlu khawatir mobilnya geol-geol karena memang ground clearance-nya cukup rendah, tapi nggak begitu mudah nyangkut. Aspalnya Barik ini kan bumpy teman-teman ya, tapi masih aman lah RCNI makainya. Sayang RCNI nggak punya rekaman main di tanah ya teman-teman, tapi ini bekas main di tanah dan jorok banget pastinya. Nggak usah khawatir karena ngebersihinnya gampang. Mobil ini sudah full waterproof. Kita tinggal siram aja dan selesai itu bisa kita gas lagi kawan-kawan. Yuk, sekarang kita balik lagi ke perakitan kapo Nissan Skyline R34 yang cuma ada satu di Indonesia saat ini teman-teman. Gearboxnya dikit lagi, tinggal ngecat ini nih, exhaust, kemudian turbo, di tuas persnelingnya ini kerasa dia kuat. Di 12 kemarin itu mungkin karena bahannya plastik om ya, di goyang dikit apa dikit dia juga, kita pun kerja 2 kali itu karena bolak-balik lepas kemarin.
ganggu juga kan ke om ke kerja gearboxnya waktu itu, malah nggak bisa muter kan, bunyinya juga kasar. Catnya juga udah nyampe, kita cat dulu sambil kita nungguin servonya dapat. Mudah-mudahan bisa langsung dapat hari ini juga servonya kawan-kawan. Dan karena memang kita nggak punya servo yang ukurannya pas, masih nunggu servonya datang, kita pindah ke body dulu kata Om Iki. Body dengan cat Midnight Purple ini yang bunglon-bunglon kalau kena lampu itu cakep banget nih teman-teman. Tuh di belakangnya ada untuk minyak isi bahan bakarnya Om. Lampu sennya kita putusin tetap putih teman-teman, kita nggak kuningkan. Dan itu juga ditambahin sedikit lem, disarankan tadi biar dia bisa lengket dengan kuat. Ini Itu kalau kita sudah punya lampunya Om, kita kan masih belum datang nih lampunya, masih pesan sama Om Ahnaf. Pasang kaca belakang. sama setidal. Di bawahnya. Yang mana Om? Masih di bawah lampu kit nih. Oke, mesti dibongkar lagi Iya, ya Om ya. dibongkar lagi. Jadi kita lem sekarang nggak perlu. Enggak dilem, dipasangin aja. Bisa dibuka-buka. Untuk itu, untuk bahan bakar, jadi bisa dibuka. Dan dia ada lampu nih. Cuman karena memang tadi kata Miki kita belum punya instalasi LED-nya, masih nunggu datang. Untuk itu nggak kita lem dulu. Udah sekalian ya Om ya, sama spion. Spion udah, terus dia nutup ke atas gini. Di kap atasnya ini kita pikir dikit teman-teman, yang ada kayak muncul tiang-tiang gitu 3. Karena memang nggak bisa masuk dengan pas, tadinya nggak duduk dia, ada jeda. Coba dikikir, ada bisa masuk kebesaran aja Om ya. Sekarang pasang rangka bagasi. Om Ini Iki bagasi teman-teman. mana depan? Itu bagasi belakang. Om Iki udah pasangin rangka bagasi belakang. Ini bahannya plastik Om ya. Iya. Kalau untuk rangkanya ini bahannya plastik. Kemudian ada magnetnya kata Om Iki nih. Ya, untuk Yang bukanya, putih-putih 2 biji itu. Nanti besinya lengket ke situ Om ya. Terus yang depan lagi dipasang Om Iki. dudukan wiper. Ini untuk nanti wipernya. Ada 2 lubang juga tuh kiri kanan. Kalau teman-teman perhatiin. Sip Om. Ini yang kita lapangin sekarang di sebelah pinggir. Panel sebelah kiri. Jadi nggak panel atas Om ya. Panel kirinya aja lah, karena kata Om Iki kalau kita gesek-gesek di sini bahaya, malah bisa lecet tengahnya itu. Ini sekarang pasang apanya Om Iki? Jatuhnya roll bar sih, supaya sasisnya bodi lebih baku. Ini Om ya. Iya. Ini pula panjangnya berapa? Oke sih. Ini untuk engsel kap belakang. Bagasi ya? Dipasang ke dalam sini. Kiri kanan, dan ini dia hasilnya teman-teman. Bisa kebuka nanti ke atas gini dia. Ada engsel bagasi. Dan ini pastinya tadi di belakang udah kita liatin ada magnet kecil-kecil. Ini nih magnet kecil-kecilnya kawan-kawan. Tuh. Terus di pinggirnya ini juga ada yang dekat jempolnya RC ini kawan-kawan. Kita jeda lagi, sekarang kita review lagi si RC Rally King Motor Super 7. Ya, dan udah bersih teman-teman. Sekarang RCNI jelasin satu-satu. Di awal tadi belum ada kan penjelasannya. Mulai dari sasis metal CNC teman-teman, single dari depan ke belakang. Bahannya cakep ini, kelihatan tebalnya, minimal ini T6 sahabat. Kemudian armnya juga ketutup semua, nggak ada yang bolong-bolong, jadi nggak susah ngebersihinnya. Nggak perlu khawatir ada tanah yang masuk-masuk ke dalam bolong-bolongan arm yang biasanya kita lihat. Di bagian depan itu pakai busa, ada spons untuk bempernya. Yang lubang 3 ini adalah pengait membuat bagian depan bodi.
Jadi dia dicantolin, dan memang bodinya ini teman-teman nggak pakai body clip, dia hanya menggunakan 3 kait di bagian depan, kemudian ada 2 pengait untuk kunci tengah ini teman-teman, dan 1 lagi di bagian belakang. Diklepkan gitu aja masuknya. Di atas ban kawan-kawan bisa lihat, di atas arm ini ada pelindung untuk tanah, walaupun sebenarnya kalau teman-teman main pasti bisa masuk juga tanahnya ke tengah sini, tapi nggak begitu banyak. Terus bannya hex 17 mili, dan ini dikunci sama mur warnanya hitam. Rubbernya soft sahabat, dan di dalamnya sepertinya ada inner, tapi innernya itu juga dari karet. Kita masuk ke elektrikalnya pakai Hobbywing sepertinya. Ini belum lihat apa sih mereknya, tapi kalau ngelihat model-modelnya sih Hobbywing sahabat, dan ini dia 120 mili yang support sampai lipo 4 sel. Motornya brushless, belum sensoret, dan kita nggak diberikan receiver sama remote teman-teman ya, sehingga memang ini harus dipasangkan dumbo. Belum mati ini dumbonya. Oke. Sekarang kita ke steeringnya, ada 2 servo kawan-kawan. Yang gede ini buat steering kiri kanan yang di depan, kemudian yang di kecil, servo yang kecil ini itu buat mengubah gearboxnya. Jadi dia bisa 2 WD seperti sekarang, 2 WD teman-teman. Ban depannya nggak muter-muter kan. Kalau kita geser, maka dia bakal 4 WD. Ban depannya ikut muter. Oke. Ini RCNI udah rusak, kurang lebih RCNI pakai selama 2-3 bulan. Gearsnya rompal. Gampang sih, tinggal ganti servo yang mininya ini buat bisa narik-narik lagi dengan otomatis si gearboxnya. Kalau sekarang RCNI pasangin yang posisi 4 WD aja. Dia punya 3 center diff, di tengah ini ada 1 sahabat, di depan ada 1, dan di belakangnya ada 1, jadi jumlahnya 3. Sepertinya untuk suspensi shock breakernya ini kelindung sama cover tanahnya ini, dan itu big bore sahabat. Nah udah lebih jelas. Shock breakernya metal, yang pastinya udah ada oli silikon, tapi yang ini belum tahu. Ini dia pasangin beratnya berapa WT, dan depan belakang ukurannya beda, lebih panjang yang belakang. Kita pastiin sebentar. Suspensinya metal, shocknya sahabat. Atas bawah itu cupnya metal, springnya merah, dan lebih panjang yang belakang dibandingkan yang depan. Mountingnya juga CNC, ada kualitas yang bagus ini, kelihatan dari materialnya. Ada link juga, turnbuckle yang bisa buat kita ngaturin chambernya. Kalau yang di depan, steering linknya juga sudah metal dengan hubnya itu plastik, ideal tuh teman-teman. Shock juga dimontingkan ke CNC yang cakep tadi. Nih kita lihat redamannya itu loh. Kalau shock yang bagus itu redamannya kayak gini teman-teman, nggak over dia ribonnya, sehingga pada saat dia mendarat, nah, walaupun kita ngeletakin yang nggak rata, dia nggak goyang kan teman-teman. Itu yang bagus untuk shock breaker. Untuk drive tirannya metal CVD kawan-kawan, depan belakang. Dan terakhir kita lihat juga dia dipasangin swivel layaknya bugi. Kesimpulannya, RC Rally King Motor Sport 7 Total Red Bull Citroen yang keren-keren ini teman-teman, yang pasti gampang untuk dimainkan. Mobilnya scale abis, bahan baku dari RC-nya juga cakep punya, kualitasnya itu oke menurut RCNI, dengan harga 10 juta rupiah. Worth it sebenarnya teman-teman. Dan pastinya walaupun nggak begitu kencang, kalau kita mainkan bareng-bareng teman-teman yang lain masih bisa lah.
Mobil ini juga punya peluang untuk kita tingkatin kecepatannya, dan itu tadi kelebihan utamanya ada pada realistiknya si RC Rally King motor seperti itu ini kawan-kawan. Dia juga punya figur, kalau teman-teman perhatiin di dalam kaca depannya itu ada, dan sekali lagi gaban ukurannya. Buat yang pengen punya RC Rally ukuran besar, kemudian build quality-nya bagus dan performanya ajib, ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman semua. Kerjaan day 1 hari pertama sahabat. Bodinya ya 50% lah Miki ya. Belum nanti interior dalam, dashboard dan lain-lain. Kalau untuk ini gearbox kita butuh tambahan aksesoris, nanti kita cat dulu. Terus juga masih kurang ini servo mininya. TR4-nya Power HD ukurannya yang cocok kawan-kawan. Itu sekitar 24 mili tadi Om Miki ya. Kita punya 26-27 ya yang sekarang. Itu yang sekarang kita beli. Jadi nggak masuk dia kawan-kawan. Nice. Cakep untuk kerjaan hari pertama. Kita sambung besok Om Miki atau gimana Om Miki maunya? Kita sambung besok teman-teman. Servonya kita usahakan dapat. Jadi besok bisa langsung dipasangkan. Butuh ternyata 3 servo karena akan ada servo nanti di setir, kemudian servo di pedal, terus servo juga buat mindahin speednya karena dia bisa 2 percepatannya. Siap, yuk kita sholat Om, udah maghrib. Terima kasih sahabat LC Nibu Indonesia sudah menonton. Ketemu di video lainnya. Mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan. Sekali lagi, sampai jumpa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Miki.